Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 11 AKL dan kelas 11 OTKP. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian matriks. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Sudah paham semuanya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang perkalian matriks. Bagaimanakah caranya kita mengalihkan matriks? Silahkan kalian pelajari penjelasan dari ibu berikut ini. Oke, jadi perkalian matriks itu ada dua ya. Yang pertama, perkalian suatu skalar dengan matriks, dan yang kedua nanti perkalian antara dua matriks. Yang pertama akan Ibu jelaskan dulu perkalian suatu skalar dengan matriks. Nah, jika K adalah bilangan real dan A adalah matriks dengan ordo M kali N, maka perkalian K dengan A akan didefinisikan seperti ini. Sebelumnya kalian masih ingat apa itu ordo? Ordo M kali N itu artinya apa? Ibu ingatkan lagi, jadi ordo itu adalah ukuran matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi nanti untuk M ini nanti akan menunjukkan baris suatu matriks, sedangkan N itu menunjukkan kolomnya. Kolomnya ada berapa. Gitu ya. Nah, perkalian suatu skalar dengan matriks itu didefinisikan seperti ini. Nah, K ini adalah skalarnya, A ini adalah matriksnya. Jadi kalau K dikali dengan matriks A, misalkan di sini matriks A itu elemen-elemennya ada A11, A12, dan seterusnya sampai A3N. Nanti cara penyelesaiannya adalah cukup kalikan saja skalar K ini dengan masing-masing elemen pada matriks A. Misalkan di sini nih. Nah, di sini berubah jadi KA11. KA11 ini artinya adalah K dikali elemen pada ordo 11. K dikali A11. Selanjutnya yang di sini berubah jadi KA12. Nah, itu dapatnya dari ini. K dikali A12. Jadi KA12. Begitu dan seterusnya sampai ke A3N ya. Oke, untuk lebih mudah lagi, supaya kalian lebih paham lagi, Ibu akan beri contohnya. Contoh perkalian skalar dengan matriks, coba kalian perhatikan berikut ini. Oke, misalkan diketahui suatu matriks A yang elemen-elemennya 8, negatif 2, 5, 1, 9, dan 3, maka nilai 2A adalah 2A ini artinya adalah 2 dikali matriks A. 2 dikali matriks A. Jadi penyelesaiannya cukup kalian tulis 2 dikali matriks A, ditulis lagi di sini. Terus selanjutnya bagaimana, Bu? Selanjutnya cukup kalikan 2 dengan masing-masing elemen pada matriks A. Mulai dari elemen baris pertama kolom pertama, 8. 2 kali 8. Nah, tulis di sini. 2 kali 8. Selanjutnya 2 dikali negatif 2. Dapatnya dari mana? 2 dikali negatif 2. Tulis di sini. Terus selanjutnya 2 dikali 5. Nah, 2 di sini dikali dengan 5. Dapatnya dari sini. Terus lanjutkan lagi 2 kali 1. Dapatnya dari mana? 2 dikali 1 ini. Terus 2 dikali 9. Nah, 9-nya dapat dari sini, dan yang terakhir 2 kali 3, 3-nya dapat dari sini. Terus tinggal kalian hitung masing-masing. 2 kali 8 berapa hasilnya? Oh, 16. 2 dikali negatif 2, oh negatif 4. 2 dikali 5, oh 10 hasilnya. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 9, 18. 2 dikali 3, 6. Nah, selesai. Jadi hasil dari 2 dikali matriks A adalah 16, negatif 4, 10, 2, 18, dan 6. Mudah ya?
Oke, Ibu kasih contoh lagi yang levelnya lebih sulit sedikit. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Diketahui matriks A, elemen-elemennya ada 2, negatif 2, 5, 1, 6, dan 3. Sedangkan matriks B, elemennya ada 2, 1, 3, negatif 4, 3, dan 4. Maka nilai 3A ditambah 2B adalah, nah, kalau tadi kan kita cuma disuruh mencari 2A, hanya satu saja. Nah, sekarang kalau perhitungannya ada 2 seperti ini, 3A sama 2B terus dijumlahkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ternyata cukup mudah juga. 3A artinya adalah 3 dikali matriks A. Matriks A di sini 2, negatif 2, 5, 1, 6, 3. Nah, kalian masukkan di sini. 3 dikali matriks A ditambah 2 dikali matriks B. Matriks B elemennya ada 2, 1, 3, negatif 4, 3, 4. Kalian masukkan di sini. Lalu selanjutnya bagaimana, Bu? Tinggal kalian kalikan. 3 kali 2 berapa? 3 kali negatif 2 berapa? 3 kali 5 berapa? Terus yang ini juga sama seperti tadi. 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 1 berapa? 2 kali 3 berapa? Setelah itu baru nanti hasil akhirnya dijumlahkan. Ingat kan kalian? Kalau perkalian itu harus lebih didahulukan dibanding dengan penjumlahan. Oke, nah nanti hasilnya akan seperti ini. 3 kali 2 dapatnya dari mana? 3 dikali 2 ini. Terus 3 dikali negatif 2 dapatnya dari mana? 3 kali negatif 2 ini, dan seterusnya. Kalau yang sebelah sini dapatnya dari mana? 2 kali 2 ini. 2 dikali 2. Terus 2 kali 1 dapat dari mana, Bu? 2 dikali 1, dan seterusnya ya, sampai 2 dikali 4. Terus, oke. Nah, tinggal dihitung. 3 kali 2 berapa? 6. 3 dikali negatif 2, negatif 6. 3 kali 5, 15, dan seterusnya. Yang sebelah sini juga dihitung. Dapatnya dari sini. 2 kali 2, 4. Tulis di sini. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 3, 6, dan seterusnya. Kalau sudah begini, terus bagaimana, Bu? Apakah ini sudah hasil akhirnya? Belum. Kenapa? Karena masih ada tanda plus di sini, yang artinya kalian harus menjumlahkan kedua matriks ini. Seperti yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya tentang penjumlahan matriks. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, yang harus kalian jumlahkan adalah elemen-elemen yang letaknya sama. Misalkan dari matriks ini, elemen pada baris ke-1, kolom ke-1 juga harus dijumlahkannya sama elemen pada baris ke-1, kolom ke-1 pada matriks ini. Jadi di sini nanti 6 ditambah 4, terus negatif 6 ditambah 2, 15 ditambah 6, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Nah, dapatnya dari 6 ditambah 4, 6 tambah 4. Negatif 6 ditambah 2, negatif 6 tambah 2, 15 ditambah 6. Letakkan di sini. Itu ya, gampang ya. Nah, sekarang udah mau selesai nih, tinggal hasil akhirnya aja kita hitung. Oke, 6 ditambah 4 hasilnya 10. Negatif 6 ditambah 2 hasilnya negatif 4. 15 ditambah 16 hasilnya 21. 3 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 5. 18 ditambah 6 hasilnya 24, dan yang terakhir 9 ditambah 8 hasilnya 17. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah 10 negatif 4 21, negatif 5 24, dan 17. Itu mudah kan perkalian antara skalar dengan matriks. Kalau ada pertanyaan boleh komen. Baiklah, kita lanjutkan ke bentuk perkalian yang kedua, yaitu perkalian antara dua matriks. Perkalian antara dua matriks. Matriks A dan matriks B itu dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B.
jika matriks A itu memiliki ordo M kali N, dan matriks B itu memiliki ordo N kali P, maka hasil kali matriks A kali B akan menghasilkan ordo M kali P. Nah, syaratnya apa ini tadi diingat-ingat? Dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Misalkan Ibu ambil contoh matriks A dan matriks B ini memiliki ordo sama-sama 2 kali 2. Ordonya tidak harus sama ya sebenarnya. Yang penting ini tadi, banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, kalau misalkan seperti ini, matriks A ini elemen-elemennya ada P, Q, R, S, dan matriks B elemen-elemennya ada K, L, M, N. Maka hasil kalinya bagaimana? Nah, ini dia. Matriks A dikali matriks B, nanti tinggal kalian tuliskan saja P, Q, R, S dikali K, L, M, N. Anggota-anggotanya kalian tuliskan. Lalu cara mengalikannya bagaimana, Bu? Nah, oke. Cara mengalikannya nanti kalian kalikan elemen-elemen baris pada matriks A. Misalkan ini kan baris pertama pada matriks A. Dikali dengan elemen-elemen pada kolom matriks B. KM ini kan kolom pertama. Nah, baris pertama dikali kolom pertama. Nanti hasilnya kalian tuliskan di baris pertama kolom pertama. P dikali K ditambah Q dikali M gitu. Hasilnya nanti di sini. Terus selanjutnya bagaimana? Oke, misalkan Ibu beri warna beda. Biru ya. Baris pertama dikali kolom kedua. Aduh. Oke. Baris pertama dikali kolom kedua. P dikali L ditambah Q dikali N. Letaknya di mana nanti? Ya, baris pertama kolom kedua. P dikali L ditambah Q kali N. Gitu. Terus nanti misalkan nih, baris kedua dikali kolom pertama, RK ditambah SM. Letaknya nanti di mana? Baris kedua kolom pertama, RK ditambah SM. Dan yang terakhir, baris kedua dikali kolom kedua, RL ditambah SN. Letaknya nanti di baris kedua kolom kedua, RL ditambah SN. Sampai sini bingung nggak? Oke, mungkin biar kalian tidak bingung, coba perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, diketahui matriks A elemen-elemennya 2, 3, 4, 5 dan matriks B elemen-elemennya 7, 1, 6, 8. Maka nilai matriks A dikali matriks B adalah, nah, perkalian cukup kalian tuliskan elemen-elemen pada matriks A dikali elemen-elemen pada matriks B. Selanjutnya bagaimana tadi? Nah, baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom pertama pada matriks B. Menghasilkan apa? 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 6. Kalian tuliskan di baris pertama kolom pertama. 2 kali 7 ditambah 3 kali 6. Gitu. Bingung nggak? Oke, coba lebih konsentrasi lagi biar kalian tidak bingung. Ini sebenarnya mudah kok. Terus berikutnya, masih baris pertama ya, 2 dan 3. Sekarang kita kalikannya dengan kolom yang kedua. Nah,
Jadi 2 dikali 1 ditambah 3 kali 8. Nanti letaknya di sini, di baris pertama kolom kedua. Nah, 2 kali 1 ditambah 3 kali 8. Oke, udah dapat nih 2 hasilnya. Lanjut, sekarang kita ganti ke baris kedua. Elemen-elemennya ada 4 sama 5. Kita kalikan dengan kolom pertama. Nah, jadi nanti 4 dikali 7 ditambah 5 dikali 6. Letaknya nanti di sini. Baris kedua kolom pertama. Nah, 4 kali 7 ditambah 5 kali 6. Dan yang terakhir, barisnya tetap baris kedua, kolomnya kita ganti ke kolom yang kedua. 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 8. Letaknya nanti di sini, baris kedua kolom kedua. Nah, 4 kali 1 ditambah 5 kali 8. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Setelah ini nanti tinggal hitung-hitungannya. Nah, kalian hitung 2 kali 7, 14. Ditambah 3 kali 6, 18. Terus yang sebelah sini, 2 dikali 1, 2. Ditambah 3 kali 8, 24. Terus selanjutnya 4 dikali 7 hasilnya 28, ditambah 5 dikali 6, 30. Dan yang terakhir 4 dikali 1, 4, ditambah 5 kali 8, 40. Ingat ya, perkalian itu harus didahulukan dibanding dengan penjumlahan. Kalau sudah dikalikan semua seperti ini, selanjutnya tinggal kalian jumlahkan. 14 ditambah 18 berapa? 32. 2 ditambah 24, 26. 28 ditambah 30, 58. 4 ditambah 40, 44. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Hasil kali matriks A dengan matriks B adalah 32, 26, 58, 44. Contoh yang kedua, supaya kalian lebih jelas lagi ya. Jadi Ibu beri contoh satu lagi. Diketahui matriks P, elemen-elemennya ada 2, negatif 3, 1, 5, 7, 0. Dan matriks Q, elemen-elemennya ada negatif 1, 3, 4, 6, 8, negatif 2. Maka hasil kali matriks P dikali matriks Q adalah, kalau ini ordonya berapa ini matriks P? Matriks P ini ordonya adalah 2 kali 3. Kalau matriks Q ordonya 3 kali 2. Ada 3 baris, 2 kolom, 3 kali 2. Nah, jumlah kolom pada matriks P sama dengan jumlah baris pada matriks Q. Berarti memenuhi ya, jadi bisa kita kalikan. Cara mengalikannya bagaimana? Kalian tuliskan terlebih dahulu elemen-elemen pada matriks P dengan elemen-elemen pada matriks Q, kalian tuliskan dulu. Kemudian berikutnya, kalian kalikan seperti tadi. Baris ketemu kolom. Baris lagi, nanti ketemu kolom. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Dapatnya dari mana, Bu? Kita mulai dari sini dulu. Ini dapatnya dari mana? Dari baris pertama matriks Q dikali kolom pertama baris pertama matriks P dikali kolom pertama matriks Q. Nah, 2 dikali negatif 1. Nih, kita tulis di sini. Ditambah negatif 3 dikali 4. Tulis di sini. Ditambah 1 kali 8. Tulis di sini. Coba kalian cermati terlebih dahulu. Kok bisa seperti itu? Tinggal kalian kalikan, lalu dijumlahkan. Ini pasangannya sama ini pasangannya sama ini pasangannya sama ini. Gitu? Sudah paham? Sekarang kita lanjutkan ya. Yang ini. Dapatnya dari mana ini? Dari baris pertama matriks P dikali dengan kolom kedua. Tadi kan baris pertama kolom pertama, sekarang baris pertama ketemu kolom kedua. 2 dikali 3,
2 kali 3 nih, ditambah negatif 3 dikali 6. Nah, negatif 3 dikali 6 ditambah 1 dikali negatif 2. 1 dikali negatif 2. Gitu. Paham? Next, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang ini. Dapatnya dari baris kedua, kolom pertama. Kita pasangkan 5 dikali negatif 1. Tulis di sini. Ditambah 7 dikali 4. Tulis di sini. Ditambah 0 dikali 8. Tulis di sini. Dan yang terakhir, yang ini dapatnya dari baris kedua dikali kolom kedua. 5 dikali 3 ditambah 7 dikali 6 ditambah 0 dikali negatif 2. Gitu. Bingung nggak kira-kira? Enggak ya? Gampang ya? Nah, selanjutnya tinggal kalian hitung hasil kalinya. 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Negatif 3 dikali 4 hasilnya negatif 12. 1 dikali 8 hasilnya 8. Dan seterusnya nanti sampai yang terakhir ini. Nah, terus yang langkah terakhir tinggal kalian jumlahkan masing-masing. Negatif 2 ditambah negatif 12 ditambah 8 hasilnya negatif 6. 6 ditambah negatif 18 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 14. Negatif 5 ditambah 28 ditambah 0 hasilnya 23. Dan 15 ditambah 42 ditambah 0 hasilnya 57. Jadi hasil akhir dari matriks P dikali matriks Q adalah negatif 6, negatif 14, 23, 57. Nah, mudah? Mudah atau gampang? Oke, bagaimana? Kalian sudah paham mengenai perkalian matriks kan? Sekarang tugas kalian adalah mencatat materi ini pada buku catatan kalian masing-masing. Kemudian kerjakan soal di bawah ini sebagai latihan ya. Ini soalnya ada 5 soal yang berkaitan tentang perkalian matriks. Soalnya juga ada di PDF, bisa kalian buka PDF dari ibu. Nih, kemudian nanti silahkan dikumpulkan hasil penyelesaian kalian. Kalau ingin dikumpulkan secara individu, silahkan kirimkan lewat email tripujiastuti95@gmail.com. Atau kalau kalian ingin mengirimkannya melalui WhatsApp, bisa kalian kirimkan lewat WhatsApp, tapi kolektif ya. Jadi satu kelas dikumpulkan terlebih dahulu jadi satu melalui ketua kelas, kemudian baru dikirimkan ke WhatsApp ibu. Gitu. Kalau masih ada yang ditanyakan atau masih ada yang kalian bingungkan tentang perkalian matriks, kalian bisa tanya melalui kolom komentar atau bisa tanya juga melalui WhatsApp, atau bisa juga tanya melalui email. Oke anak-anak, selamat belajar. Bila ada salah dan kurangnya ibu dalam berucap, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.